Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, pun niki semakin membahas betapa orang-orang kafir itu tidak hanya berhenti pada kekufurannya saja, tapi mereka menantang-nantang. Wa yasta'jilunaka bil adzab wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Surat Al-Hajj ayat 47. Kita murati wa yasta'jilunaka bil adzab, dan mereka orang-orang kafir Mekah itu ingin mempercepat kepadamu untuk diturunkannya azab, diturunkannya siksa. Wala yukhlifallahu wa'dahu, dan Allah Ta'ala tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu sama seperti 1000 tahun dari hari-hari yang kamu menghitungnya, dari hari-hari yang kamu hitung. Artinya berarti tengriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang namanya kufar Mekah wa yasta'jilunaka bil adzab. Orang-orang kafir Mekah itu ingin mempercepat terhadap Kanjeng Nabi agar diturunkan yang namanya azab atau siksa. Jadi bukan hanya berhenti kepada kekufurannya mereka, kan, tapi mereka sampai menantang-nantang. Secara bahasa kula ngoten. Menantang-nantang kepada Kanjeng Nabi. Ayo Kanjeng Nabi, mana siksaan yang engkau takut-takutkan kepada kami, engkau peringatkan, engkau bahasanya engkau jadikan sebagai tak penakut-nakut kepada kami. Daunnya Syekh Mutawal Asy'arawi sampai-sampai dingendikakan ucapan-ucapan mereka tentang wa yasta'jilunaka bil adzab, mereka mengucapkan dalam istijalul adzab seperti dalam surat Al-Anfal ayat 32, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mereka lek nantang Kanjeng Nabi ora gemen-gemen, langsung ngomong dumateng Kanjeng Nabi, matur dumateng Allah Ta'ala, Allahumma in kana hadza huwal haqq, ya Allah kalau memang ini benar, sebuah perkara yang benar dari sisi kamu, min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama, tolong engkau hujani kami dengan bebatuan yang turun dari langit. Pontala Gusti lek pancen ini merupakan kebenaran yang datang dari engkau, tolong datangkan saja, hujankanlah saja dari langit-langit ini, ya, yang namanya hujan-hujan batu. Nantang tenan Pak. Awitina bi adzabin alim, atau datangkan kepada kita semua siksaan yang sangat pedih. Ini kalau dalam surat Al-Anfal. Dalam surat lain masih banyak sekali. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 70, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ayo wahai Muhammad, datangkan kepada kami ancaman yang telah engkau ancamkan kepada kami jika memang engkau merupakan orang yang benar. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Bon. Nah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan tidaklah seseorang itu mempercepat terhadap turunnya azab kecuali orang tersebut merupakan orang yang tidak beriman. Wong golek beriman gak ngarah untuk mempercepat terhadap yang namanya siksa agar cepat diturunkan, gak ngarah. Pasti dia takut. Akan tetapi kalau memang dasarnya dari awal itu sudah tidak iman, ya otomatis yaitulah keadaannya orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka dengan begitu beraninya untuk mempercepat terhadap turunnya sebuah siksa. Bon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga maknanya daripada wa yasta'jilunaka bil adzab annahum yadhunnuna annahu in tawa'adahumullahu bil adzabi fa innahu sayaqa'u litawahhin. Ya lidzalika al-haqqu subhanahu yasihu lahum hadzal fahmu wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ngriki dingindikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga seolah-olah mereka itu memiliki pemahaman
Dengan yang seperti itu, kalau yang disebutkan dalam tafsirnya Syekh As-Sawi, yatlubu kufaru Makkah ta'jilal adab istihza'an. Mereka itu meminta terhadap Kanjeng Nabi agar segera diturunkan yang namanya sebuah siksaan. Itu tujuannya adalah istihza'an, untuk menghina terhadap Kanjeng Nabi. Apa ucapan mereka? Aina ma tawa'attana bihi ma'a kaunina kadzabnaka bima kadzabatil umamul madiyatu rusulahu. Lek ngomong pewedes Pak orang-orang zaman dahulu. Mereka ngomong seperti ini kepada Kanjeng Nabi. Hei Muhammad, mana perkara yang engkau ancamkan kepada kami? Pesertaan kami ini telah menganggap bohong terhadapmu dengan anggapan bohong yang telah digunakan oleh umat-umat terdahulu menganggap bohong terhadap para rasulnya. Gampang ngomong, kalau kamu mengatakan bahwa umat-umat terdahulu itu sudah binasa gara-gara menganggap bohong terhadap para rasulnya, utusan kepada mereka, maka sesungguhnya kami pun juga sama, sudah menganggap bohong terhadap engkau wahai Muhammad. Maka mana siksaan yang engkau ancamkan kepada, ayo cepat. Ini katanya mereka seperti itu. Masya Allah. Anak tengah ini dilanjutkan, wala yukhlifallahu wa'dahu ay bi inzalil azab. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Akhirnya apa? Bi inzalil azab. Yani dalam urusan menurunkan azab, menurunkan siksa, Allah Ta'ala tidak akan mengingkari terhadap janjinya. Artinya bagaimana? Fa'anjazahu yawma badrin. Allah Ta'ala benar-benar merealisasikan turunnya siksaan kepada orang-orang kafir Mekah paling pertama di dunia, yaitu tatkala di hari perang Badar. Berupa nopo siksaan yang terjadi pada perang Badar? Tengeri ketika akan fakutila minhum sab'una wa usira sab'una min sonadidihim. Ini loh, berupa siksaan yang terjadi kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, yaitu pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar, orang kafir Mekah itu mengalami kekalahan yang berupa 70 dari mereka itu terbunuh dan 70 para pembesarnya kafir Mekah itu ditawan. Sanep. Jadi pada perang Badar ini mereka mengalami ana tengeriki dingendikaken wa inna yauman inda rabbika. Jadi tengeriki dingendikaken. Jadi mereka itu benar-benar mengalami siksaan pertama di dunia berupa apa? Tatkala di perang Badar mereka terbunuh 70 orang dan tertawan daripada pembesar-pembesar mereka 70 orang. Guys, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau lanjutaken malih teng mriki wa inna yauman inda rabbika ay min ayyamil akhirah bisababil azab ka alfisanatin mimma ta'udun kita iwal ya ay fid dunya. Dan sungguh satu hari di sisi Tuhanmu, yakni dari hari-harinya akhirat bisa bil adab, dengan sebab adanya siksaan itu seperti halnya, terasa seperti halnya 100 tahun. Kok 100? 1000 tahun. Ya. Lalu tengah lagi tawanya Syekh As-Sawi ay adzabum fil akhirah fahum yu'adzabuna marrataini. Orang-orang kafir itu di kafir Makkah itu disiksa 2 kali. Yakni pertama fit dunya, di dunia mereka disiksa berupa bil qatli wal asri. Banyak yang terbunuh dan banyak yang ditawan. Yang terbunuh berapa? 70 daripada perang Badar. Dan yang ditawan berapa? 70. Bahkan bukan yang ditawan bukan orang-orang yang biasa, tapi pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Itu siksaan di dunia. Siksaan di akhirat lebih ngeri lagi, yaitu satu hari yang akan mereka rasakan di akhirat tatkala mereka menjalani hari-hari penyiksaan di akhirat di sisi Tuhan mereka, yakni Allah Ta'ala. Mereka akan merasa seperti sangat lama sekali, yaitu 1000 tahun. Ini secara garis globalnya di sini berarti kalau mengikuti bisa babil adab ini berarti memang seolah-olah saja.
berarti hanya sekedar seolah-olah saja. Orang itu kalau dalam kondisi senang, waktu akan terasa seolah-olah lebih cepat. Kalau dalam kondisi susah, waktu itu sangat terasa lama sekali. Ada susah sak menit iki rasanya kayak gak mari-mari. Mana ya? Wis contoh lah digawe contoh ringan biasanya umpama pas wayahe poso ngono biasanya ya. Kok ora maghrib toh, padahal ora poso jane langsung maghrib, moro-moro maghrib. Tapi lek digawe poso ngono abot ngono rasane. Kok ora ndang ae rasane. Pon teng mriki akan ngaten nggih. Dah sehingga ngeten kita jelaskan seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi mengenai keterangan satu hari sama seperti seolah-olah sama seperti dengan 1000 tahun. Tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fala tata'ajjalu tawa'udakum bihi fahuwa waqi'un bikum la mahalatah. Ngeriki dingendikaken bahwa maka jangan kalian semua dan tidak perlu mempercepat terhadap siksaan. Malah tengah dilanjutkan fahuwa waqi'un bihim, karena siksaan yang telah diancamkan kepada kalian semua itu pasti akan benar-benar terjadi. Li'annahu wa'dun minallah, karena itu merupakan janji daripada Allah. Wallahu la yukhlifu wa'd. Allah Ta'ala tidak akan mungkin untuk mengingkari janjinya. Lakin ya'lamu annal indallah laisa kayaumikum. Ini yang paling perlu digarisbawahi. Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya satu hari di sisinya Allah itu tidak sama dengan satu harinya kalian tatkala di dunia. Ling-ling tenan. Al-yaum indakum arba'un wa ashruna sa'atan. Satu hari yang kita jalani di dunia ini totalnya adalah 24 jam. Akan tetapi amma indallah fahuwa ka'alfi sanatin min hisabikum antum lil ayyam. Lani. Kalau yang namanya satu hari besok di akhirat di sisinya Allah itu sama halnya durasinya 1000 tahun. Jadi kalau di sini memang bukan hanya seperti saja, tapi memang realnya secara hidupan itu satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Sehingga kalau seperti itu, maka sudah sama sekali tidak pantas untuk bagi seseorang itu untuk menantang turunnya azab. Apa nih kak? Ngeri ngono loh maksudnya. Kalau kita tahu betapa lamanya durasinya besok di akhirat, apa nih kak? Kalau malah seseorang itu menantang-nantang agar azabnya segera diturunkan. Gampangannya ngomong ini, kalau seseorang itu tahu bahwa nanti dia akan dipenjara jarak waktu yang sangat lama sekali, apakah pantas bagi dia untuk menantang-nantang, oh saya ndang penjaraan, aku penjaraan? Itu nggak pantas. Yang seperti itu aneh. Hal yang seperti itu aneh. Mulane teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim wal yaum zamanun yattasi li ba'dil ahdas wa la yas'aksar mimma quddir ay yaf'ala fihi minal ahdas. Amal yaum indallah azza wa jalla fa yasau ahdasan katsiratan tamla min zaman alfasanatin min ayyamikum dzalika li annakum tuzawiluna al a'mal wa tu'alijunaha. Amal khaliq subhanahu fa innahu la yuzawil al af'al bi ilajin. Tengriki dingendikaken dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Satu hari itu bagi kita itu merupakan waktu yang sebenarnya sudah relatif lama lah ya. Jarak waktu 24 jam cara dawuh Yabi. Itu merupakan jarak waktu yang relatif lama yang bisa kita gunakan untuk melakukan beberapa aktivitas. Katakan kalau kita biasanya 8 jam untuk kerja ya, kemudian 8 jam lagi itu untuk beribadah semisal, dan 8 jam lagi untuk tidur, itu sudah 24 jam. Itu sudah aktivitas. Lah, itu merupakan hari kalau menurut kita. Artinya hari itu kalau di versi kita itu melakukan beberapa aktivitas yang berada di dalamnya.
Ada yang mana kita tidak akan bisa untuk melebihi, menambahi, mengurangi daripada yang sudah ditakdirkan dalam satu hari itu. Adapun Allah Ta'ala, artinya satu hari di sisinya Allah, maka bisa digunakan banyak sekali aktivitas-aktivitas. Artinya nopo? Karena durasinya setara dengan 1000 tahun. Lidzalikum, ini alasannya adalah seperti Al-Syarawi, kalau hari menurut kita kenapa kok sangat sebentar, nggak bisa begitu lama, karena kita yang melakukan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Adapun hari di sisinya Allah, maka Allah Ta'ala itu tidak laizawil al-af'al. Tidak ada yang namanya Allah Ta'ala itu istilahnya melakukan sebuah hal, enggak ada. Akan tetapi cukup bagi Allah Ta'ala untuk menghendaki sesuatu agar sesuatu tersebut benar-benar terwujud, cukup dengan kun fayakun, akan benar terjadi. Gampang ngomongin loh Pak. Lek awak dewi dalam satu hari ini katakan bekerja, nggarap opo ngono ya semisal, nggarap kepingin nggarap bengkel mobil, sepeda motor. Iki sedina ono paling awak dhewe mentok oleh sepeda motor 10, bengkel sepeda 10, bengkel mobil 10. Ini karena kita tuzawilu al-af'al. Kita itu yang menandangi terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga menjadi terbatas. Tapi kalau Allah katakan, kalau Allah Ta'ala ingin menumbuhkan tanaman-tanaman, lek awak dhewe tandur ngono ya suwe, sedina, rong dino, seminggu, rong minggu, saulan iku ngenteni. Tapi kalau Allah Ta'ala kalau menghendaki kun fayakun, ayo wae panen langsung dadi, gak atik ngenteni petang wulan. Pun niku kenapa kok ka'al fisanatim mimma ta'udun. Gampang ngomong ngeten loh. Ancen yang namanya waktu itu terkadang sama-sama 1 jam. Cuma gampang ngomong dari segi barokah itu beda. Napa dari segi barokah itu beda. Saiki lek tak contohno gampangane ngomong ngeten. Sampeyan ya dalam jangka waktu durasi 12 jam. Sama-sama katakan Gilang ngambil sana begini, sama-sama mau ke tanah suci. Ya, mau ke Mekah. Yang satu itu naik pesawat. Yang satu naik kapal. Bayang nih. Sing satu naik pesawat, sing satu naik kapal. Lah nek naik pesawat 12 jam nyampe Mekah atau Madinah langsung kalau tanpa transit. 12 jam tok wis tuh. Padahal kalau seseorang itu menggunakan kapal itu sampai berbulan-bulan. Rong wulan ya wong biyen ya. Saulan budal, saulan mulih. Saulan Pak budal numpak kapal, bayang. Maka 1 bulan yang ditempuh oleh orang yang mau melaksanakan haji atau umroh ke tanah suci itu ditempuh oleh orang zaman sekarang dalam jangka waktu yang relatif singkat, itu cuma 12 jam. Tadi wa inna yauman inda rabbika ka alfisanatim mimma ta'udun. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih. Bita wal ya aifid dunya. Terakhir wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Surat Al-Hajj ayat 48. Dan wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha, dan betapa banyak desa-desa yang telah aku berikan kesempatan senggang waktu bagi desa tersebut. Dalam keadaan wahiyya dhalimatun, dalam keadaan desa tersebut merupakan desa yang zalim. Summa akhadtuha, kemudian aku binasakan, aku siksa desa tersebut. Al-murad ahluha, yang digandaki maksudnya adalah para penghuninya. Dilanjutkan wa ilayyal masir, dan hanya kepadaku tempat kembali, ayil marji'u, yakni tempat kembali. Pun
pun sak monten mawon. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Surat Al-Hajj ayat 49 ila huna wallahu a'lam bissawab.